Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik Jumat 18 Oktober 2024. Pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi sangat kaya akan pesan. Di dalamnya kita bisa melihat dengan jelas tahap-tahap yang dilakukan oleh Yesus sebelum mengutus 70 muridnya. Yesus menunjuk 70 murid untuk Dia utus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemilihan atau penunjukan selalu terarah pada perutusan. Sebelum Yesus mengutus 70 murid tersebut, Ia terlebih dahulu membekali mereka, memberitahukan situasi yang akan mereka alami dan hal-hal praktis yang harus mereka laksanakan. Yesus berkata kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Inilah situasi pertama yang perlu disadari oleh 70 murid, dan situasi inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tuaian itu adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang akan mereka jumpai dan yang akan mereka layani. Sementara pekerja itu ialah kelompok 70 murid tersebut. Kepada orang banyak itulah Yesus mengutus 70 murid. Lebih lanjut, Yesus juga menyampaikan situasi sulit yang akan mereka alami. Ia berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Selain menyebut sebagai pekerja yang sedikit, Yesus juga menyebut mereka seperti domba, dan orang-orang yang akan mereka temui seperti serigala. Situasi yang sangat sulit. Setelah menyampaikan situasi tersebut, Yesus menyampaikan hal-hal praktis kepada para muridnya ketika akan memasuki sebuah rumah atau sebuah kota. Yesus berkata bahwa jika para murid memasuki sebuah rumah, mereka harus terlebih dahulu menyampaikan sebuah salam dengan berkata, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Ini adalah sapaan yang sangat baik, sangat positif, sapaan yang menyejukkan hati. Damai sejahtera bagi rumah ini. Keluarga yang mau menerima salam itu akan mengalami damai. Akan tetapi, jika keluarga tersebut tidak mau menerima salam tersebut, salam itu tidak akan hilang sia-sia, melainkan kembali kepada si pemberi salam itu. Itu artinya si pemberi salam akan menerima berkatnya sendiri. Demikianlah juga prinsipnya jika para murid memasuki sebuah kota. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa jika keluarga atau kota yang mereka kunjungi menerima mereka dengan baik, maka tinggallah dalam rumah atau kota itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Selain itu, Yesus juga berpesan agar para murid menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di rumah dan di kota itu, serta menyerukan pertobatan. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa hal menarik yang bisa kita petik, kita renungkan, dan kita laksanakan dari perikop Injil hari ini ialah memberi salam dan menyerukan pertobatan. Yesus mengajar para muridnya agar terlebih dahulu mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini sebelum mereka memasuki sebuah rumah. Ini merupakan sapaan yang sangat baik dan dengan sendirinya mengkondisikan suasana hati orang yang mendengarnya. Di samping itu, pertobatan pun harus selalu diserukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa damai dan membagikannya kepada setiap orang yang kita kunjungi atau temui lewat sapaan yang positif, menggembirakan serta menyerukan pertobatan. Pertobatan pertama-tama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.